pembukaan dulu dari pihak sekolah. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan tabi'in sampai kepada kita selaku umat. Terima kasih kepada Pak Husni sebagai sekaligus nanti yang sebagai pemateri. Dalam hal ini juga saya ucapkan terima kasih pada guru-guru yang sudah hadir dalam acara diseminasi yang akan nanti dipaparkan oleh Pak Husni mengenai disiplin positif ya Pak Husni ya. Nah, dari pihak sekolah tentu diseminasi ini menyambut sangat baik karena ini berkenaan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah di kelas. Jadi kami mengharapkan dari pihak sekolah diseminasi yang dipaparkan nanti itu bisa bermanfaat bagi guru-guru semua yang mungkin tidak semua guru bisa ikut program guru penggerak, karena endingnya dari guru penggerak ini adanya diseminasi ini diharapkan bisa menularkan beberapa kegiatan positif. Apalagi ini konsepnya sangat bagus, temanya disiplin positif. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa dikembangkan ke guru-guru yang lain mengenai disiplin positif ini. Harapannya tentu jelas akhirnya adalah kita bisa menjadi berubah ke arah yang lebih positif demi kemajuan sekolah. Terakhir, selamat berjuang pada Husni sampai nanti mudah-mudahan sampai akhirnya lancar, sukses, dan memberikan energi yang positif, bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya, bisa mengajak ke arah yang lebih baik. Itu saja mungkin dari sekolah, dari kepala sekolah yang perlu disampaikan. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Haji Rahmat yang telah menyampaikan sambutannya, dan mungkin mohon maaf pada waktu ini bukan saya berarti menggurui atau bisa, tetapi intinya bahwa dalam kegiatan ini adalah yang pertama sebagai tugas, dan yang kedua adalah untuk saya khususnya bisa berdiskusi, memberikan apa yang saya dapatkan, dan juga saya bisa belajar dari Bapak Ibu guru semua. Terima kasih untuk pembukaan, dan untuk selanjutnya insya Allah pemaparan diseminasi ini oleh saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pembukaan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf Ibu dan Bapak, bukan berarti saya bisa, tetapi ini adalah sebagai sharing, diskusi apa yang saya dapatkan di guru penggerak, dan Ibu Bapak semuanya juga. Mungkin saya lebih belajar dari Ibu Bapak yang sudah berpengalaman. Pada sekarang ini yang saya diseminasikan adalah tentang budaya positif, yang mana mudah-mudahan bisa diimplementasikan di SMP 2 Batu Jajar oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak dari Bandung Barat. Next, tentang budaya positif di SMP 2 Batu Jajar. Nah, budaya positif itu apa saja? Nah, di antara materi budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bagaimana tentang hukuman di sekolah? Apakah masih bisa dilaksanakan? Tentang teori penghargaan, kita mengenal ada ranking pertama, ranking kedua, dan ranking ketiga. Dan tentang restitusi, dan juga tentang keyakinan kelas. Apalagi kita akan menghadapi semester baru, tentu harus menyiapkan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan tidak peraturan kelas?
Nah, untuk selanjutnya kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Intinya kenapa anak tersebut melakukan hal-hal yang negatif atau positif, tentunya itu ada alasannya dan tujuannya. Yang kelima tentang restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, apa itu 5 posisi dan 5 posisi kontrol itu? Nanti akan dijelaskan. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi, yaitu implementasi tentang bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan dipandang dari sudut restitusi. Beda lagi loh. Ya. Selanjutnya, untuk tujuan diseminasi itu, yang pertama adalah melalui diskusi ini diharapkan dengan semua guru di sekolah tentang budaya positif. Dan juga melalui diskusi ini, calon guru penggerak dapat menyampaikan tentang budaya positif. Dan melalui diskusi ini, peserta mampu menyelaraskan budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, bab pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Di antara bentuk disiplin positif adalah tentang keteladanan. Yang kedua adalah tentang self discipline. Bagaimana kedisiplinan itu bisa timbul daripada diri sendiri kita sendiri. Yang kedua adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini ada beberapa, tetapi saya convert menjadi satu saja yang saya sampaikan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Dua. Nah, selanjutnya adalah pengertian tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa langkah-langkah restitusi? Di sini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi dan tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika menstabilkan identitas, si guru tersebut ada beberapa tandanya, yaitu dengan mengucapkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Di antaranya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di antara ketika murid tersebut melakukan kesalahan, tentunya itu ada tujuannya. Nah, menurut William Glasser, bahwa jika seseorang melaksanakan kesalahan, itu ada alasannya. Di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua untuk kesenangan, yang ketiga untuk penguasaan, yang keempat tentang kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima tentang kebebasan. Jadi contohnya ketika anak tersebut bermain di kelas, tentunya banyak dia ingin memberikan kesenangan untuk diri pribadinya dan sebagainya. Aduh, mulai lagi. Ada yang Ditanyakan? ingin ditanyakan? Silakan Bu Muk. Ada Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan restitusi pada implementasi di sekolah? Kadang karena teori dan kenyataan itu berbeda. Ya, baik, terima kasih Bu Muprida ya. Jadi pada dasarnya memang kita itu, khususnya saya juga lagi belajar ya. Jadi intinya kita menerapkan restitusi ini berdasarkan langkah-langkahnya yang ada terlebih dahulu. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah ini, jadi kita mengikuti ini aja.
yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama kita ikuti aja langkah-langkah yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dengan menanyakan tentang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi seakan-akan kita di pihak siswa. Terus yang keduanya validasi tindakan yang salah, apa salahnya siswa tersebut. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kamu itu seharusnya bagaimana. Nah itu, jadi solusi itu aja. Jadi inti nama ya kita bertabayun terhadap anak gitu. Minimal ada tindakan, tidak langsung menghukum gitu. Atau kita itu kepada siswa itu tidak langsung mengejudge, wah kamu itu begini A B C D. Begitu mungkin ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pengertian restitusi. Menurut Gosen, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan biasanya pada tahap ini terdapat kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang diucapkan guru kepada murid. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan biasanya guru mengatakan kepada muridnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, atau kita semua memiliki motivasi internal. Hal tersebut biasanya ditanyakan oleh guru kepada murid. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, jika seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya perlu dipenuhi, yaitu dari kebebasannya, kesenangannya, penguasaannya, ataupun kasih sayang dan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Skenario kasus 1. Galih merupakan seorang siswa yang ketika jam pelajaran dia terlalu terlambat. Nah, bagaimanakah skenario kasus ini? Maka bisa disimak pada tayangan berikut. Assalamualaikum. Duduk, Lih. Galih, Bapak tadi dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu sering masuk kelas terlambat ya pada beberapa mata pelajaran. Iya Pak. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat masuk kelas pada waktu pelajaran? Sudah 5 kali lebih Pak. Sering terlambat pada waktu belajar itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Galih, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Galih, kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Galih, terlambat masuk pelajaran pasti ada alasannya. Kenapa sih Galih sering datang ke kelas terlambat pada jam pelajaran? Karena saya sering bermain dengan teman-teman, Pak, atau jajan di warung sehingga saya lupa waktu, jadi saya terlambat masuk kelas. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tahu Pak. Kalau datang ke kelas terlambat pada waktu pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin waktu Pak. Menurut kamu, disiplin itu
penting tidak untuk kamu? Penting Pak, supaya saya dapat datang ke kelas tepat waktu, menghargai waktu guru dan teman-teman di kelas. Betul, saling menghargai itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat dan saya mohon maaf. Ya Gali, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke kelas pada jam pelajaran? Ketika jam pelajaran di kelas, saya tidak akan keluar kelas Pak. Dan jika saya keluar kelas karena ada keperluan, saya akan minta izin kepada guru mata pelajaran Pak. Baik Gali, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan wali kelas agar kamu tidak terlambat lagi pada waktu jam belajar di kelas. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali dari kelas 7G. Setelah saya diskusi dengan Bapak Guru, saya banyak merasa melanggar keyakinan kelas dan saya akan berusaha berubah dengan masuk kelas tepat waktu dan minta izin keluar kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Ujang merupakan seorang siswa yang ketika dalam proses pembelajaran jarang memperhatikan guru yang sedang mengajarnya. Nah, bagaimanakah solusinya? Melalui pendekatan segitiga restitusi, maka dapat disimak penayangannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jang, duduk Jang. Bapak. Ujang, apakah kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu? Ya Pak, karena saya tadi tidak memperhatikan pelajaran ketika Bapak sedang menjelaskan. Menurut ingatanmu, apakah kamu sering tidak memperhatikan pelajaran selain pada mata pelajaran yang Bapak ampuh? Ya Pak. Tidak memperhatikan guru yang sedang memberikan materi pelajaran, menurut kamu boleh tidak? Tidak Pak. Baik Ujang, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal ini. Ya Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di kelas, kan? Iya Pak, saya masih ingin istirahat Pak. Dan saya masih ingin main bola di luar dengan teman saya. Ya, Bapak bisa lihat kamu merasa senang bermain bola di jam istirahat. Tetapi semua ada waktunya dan kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati, bukan? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai Pak. Menurut kamu, saling menghargai itu penting tidak? Penting Pak, supaya saya dapat menghargai guru dan teman-teman di kelas. Betul, saling menghargai itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti menghargai guru yang sedang menjelaskan pelajaran di kelas dan juga saling menghormati sesama teman. Iya Pak, saya menyesal sering tidak memperhatikan pelajaran. Nah sekarang, apa yang harus kamu lakukan agar kamu dapat memperhatikan guru ketika sedang belajar? Ketika sedang belajar, saya akan fokus memperhatikan pelajaran Pak, dan tidak bermain ketika sedang kegiatan belajar. Baik Ujang, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan wali kelas kamu agar kamu dapat belajar dengan semangat di kelas. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ujang Gelar dari kelas 7D. Setelah saya diajak diskusi tentang kedisiplinan waktu belajar, saya akan berusaha berubah menjadi lebih baik dalam waktu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang nggak apa-apa. Nah, nanti saya edit Yang aja. keduanya tentang Oke. aduh kade eta kontrol. Restitusi
5 posisi. Selanjutnya tentang restitusi 5 posisi kontrol. Seperti Ya. tadi yang tadi disampaikan oleh Bu Mufridah ya, bahwa yang pertama seorang guru itu bisa menjadi penghukum, yang kedua tentang pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita bisa menjadi teman, yang keempat pemantau, dan selanjutnya sebagai manajer. Nah, seperti di sini contohnya ada kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni ini. Nah, bagaimana pemecahan restitusinya? Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu Santi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Ibu Santi mampu memahami maksud dari perbuatan kedua muridnya. Jadi sebenarnya mah ketika kita mau menjadi penghukum, kita mau menjadi pembuat merasa bersalah, teman, pengawas, ataupun manajer, itu tergantung daripada apa yang kita sampaikan atau kita lakukan pada pertanyaan-pertanyaannya. Seperti yang ada pada video berikut. Ini masih lagi. IPS Seni Budaya kelas 8 TIK. Ya, ini ada beberapa contoh bagaimana Iya. seorang guru menerapkan sebagai restitusi penghukum, merasa bersalah, teman, sebagai pengawas, dan manajer. Kita lihat tayangannya. Nah, ini Bu yang tadi tanyakan. Ini sebagai penghukum ya. Guru yang sebagai pembuat. Naren, sini kamu. Waduh, guys. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini sebagai kedua posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan Jaket Abi di ruang panitia, soalnya jaket mananya? Biarin Pak gitu aja. Diambil deh. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Paus nih. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Nah, ini Bu Mu Saya sebagai memang teman ya. benar tadi. Yang benar. Jadi biarpun saya Belum. kencang, Oh, belum. tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Oh, itu Bisa, ada bikin Bu. senang ibu demi ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang Dalam itunya. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Apa ini? Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini keempat sebagai monitor. Bu Ketut harus beres. Udah, tinggal nunggu itu. Buatin. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang kelima Bu Tri. Yang bagus katanya.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi Ini kagok. Nah itu ya terkait tentang lima kontrol. Kalau di jadwalnya jam 12 tapi kalau Ya, terima kasih kepada ibu bapak semuanya yang sudah menyampaikan tentang apa yang tadi kita bersama-sama diskusikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi hal yang positif juga bagi saya khususnya, umumnya mah bagi ibu bapak semuanya. Tiada gading yang tak retak, tentunya tidak ada sikap yang sempurna. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ए चल चल जाओ बोल रहा क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा।
रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार